Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufti Fauzi Rahman, SPD MIKOM, dosen tetap Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial, Universitas Bakti Kencana. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Digital Marketing. Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah FS 012042 berbobot 3 SKS dan dilaksanakan dalam 16 pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan praktik pemasaran digital. Di sini mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek penting, mulai dari dasar-dasar digital marketing, perilaku konsumen digital, strategi konten, hingga penggunaan teknologi AI, media sosial, search engine optimization, copywriting, dan podcast dalam menunjang strategi pemasaran. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang ditargetkan adalah CPMK 1 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam praktik komunikasi digital. CPMK 2 mampu mengelola dan menganalisis data digital termasuk big data dan konteks pemasaran. Kemudian CPMK 3 mampu mengembangkan jaringan kerja yang mendukung praktik komunikasi digital. Dan terakhir CPMK 4 mampu merancang dan mempublikasikan karya komunikasi digital yang relevan dan kreatif. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini berbasis experiential learning dan project-based learning. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini berbasis project-based learning dengan pendekatan aktif melalui studi kasus, demonstrasi, kemudian praktik lapangan, kuis interaktif, diskusi kelompok, serta pembuatan proyek digital. Proses pembelajaran mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, delivery. Di sini saya menyampaikan materi melalui sistem e-learning Edlink Sevima, disertai materi pembelajaran. Mahasiswa dapat mengakses RPS, kemudian materi ajar, dan perangkat evaluasi kuis serta tugas. Yang kedua, interaction. Interaksi pembelajaran bersifat 2 arah, dilakukan melalui diskusi kelas, kemudian tanya jawab, kemudian role play, dan terakhir refleksi kritis terhadap praktik pemasaran digital. Dan yang ketiga adalah assessment. Assessment terdiri dari assessment formatif berupa kuis, tugas individu, proyek kelompok, dan penilaian sikap serta keterampilan. Yang selanjutnya adalah assessment sumatif berupa UTS, UAS untuk mengukur capaian akhir pembelajaran. Beberapa bentuk tugas akan diberikan mencakup pembuatan konten digital untuk media sosial, kemudian produksi podcast bertema digital marketing, dan semua hasil karyanya itu diunggah di platform digital atau media sosial. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini juga berasal dari berbagai referensi, termasuk buku saya yaitu Marketing Communication, jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Sebagai penutup, berikut saya cuplikan dokumentasi proses pembelajaran pada mata kuliah digital marketing di pertemuan 14, khususnya terkait dengan podcast, di mana mahasiswa mampu membuat podcast untuk digital marketing. Mari kita simak bersama. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Ya, alhamdulillah seperti biasa di hari Selasa jam 9 kita memulai perkuliahan digital marketing, dan alhamdulillah hari ini pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 ada materi khusus yang memang ini penting sekali untuk diketahui oleh teman-teman semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita akan lihat dulu sesuai dengan RPS. Di pertemuan 14 kita itu ada di sub CPMK 4 kita masih menerapkan teknologi AI, media sosial kita sudah lalu itu SEO, SEM, kemudian sekarang adalah podcast. Jadi kita akan membahas beberapa hal terkait dengan pengertian podcast, sejarah podcast, sumber pendapatan podcast, manfaat podcast, jenis-jenis podcast, kemudian kriteria kunci podcast yang baik. Tentunya nanti ada penugasan
Kalau teman-teman lihat di LPS di pertemuan pertama ada di bawahnya itu ada tugas. Tugasnya itu adalah membuat podcast. Nah, podcast seperti apa yang nanti akan kita buat? Nanti di akhir saya akan memberitahukan. Dan di LPS sebenarnya sudah ada di pertemuan pertama, jadi bisa dilihat. Tidak jauh seperti itu. Untuk pertemuan hari ini terkait dengan podcast dan pertemuan depannya juga masih podcast, kita sambil praktik. Jadi teman-teman persiapan untuk nanti membuat. Kita juga nanti ada role play, teman-teman. Jadi simulasi 1 menit pertama menjadi podcast tadi. Jadi nanti setiap kelompok akan ke depan masing-masing 1 menit, pokoknya kalian harus jadi podcast. Jadi jangan lewat dari 1 menit. Oke, sebelum saya memulai, saya ingin absen dulu teman-teman. Atau silakan teman-teman nanti present si presensi. Silakan. Ambil ya. Ya. Oke. Coba Davin. Pak. Oke. Teman-teman, kita langsung ke materi. Kita akan membahas terkait dengan mata kuliah hari ini. Podcast sebagai digital marketing. Oke, pembahasan kali ini adalah sub CPM keempat, menerapkan teknologi AI, media sosial, SEO, SEM, podcast, email marketing. Jadi teman-teman nanti diharapkan dari pertemuan ini mampu membuat podcast melalui praktek dan penugasan. Seperti itu. Metode pembelajarannya project based learning. Project based learning itu adalah di mana teman-teman punya outcome, yaitu membuat sebuah produk karya. Kalau dalam pertemuan ini berarti podcast itu sendiri, yang nanti akan diupload di media sosial, khususnya YouTube. Jadi nanti saya juga akan menampilkan beberapa contoh, bukan beberapa sih, 1 contoh ya. Dan ini juga dilakukan oleh kelas FA1. Jadi teman-teman diharapkan juga untuk membuat seperti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, teman-teman, yang akan kita bahas adalah pengertian podcast, sejarah podcast, kemudian sumber pendapatan podcast, manfaat podcast, kemudian ini jenis-jenis podcastnya banyak, berita, podcast, wawancara, podcast pendidikan, kemudian cerita kehidupan, kemudian kriteria kunci podcast yang baik itu seperti apa. Dan saya kira teman-teman jauh lebih mengenal terkait dengan podcast ini karena ya zaman sekarang itu kan tidak lepas ya dari yang namanya podcast, apalagi generasi-generasi sekarang. Oke, sebagai pendahuluan teman-teman bahwa di tahun 2020 gitu, jadi memang ada satu riset jadi PwC gitu ya, mendapatkan data bahwa podcast itu secara menyeluruh mencapai pendapatan 864 juta dolar Amerika. Wow. Kalau teman-teman bayangin ini ya, pendapatan seperti ini kebayang dong, maksudnya pendengarnya itu berapa banyak gitu. Pendapatannya aja banyak, apalagi viewersnya. Artinya podcast ini memang sedang digandrungi dan memang salah satu orang-orang bisa mengakses beberapa hal, entah itu berita, informasi, wawancara, kemudian motivasi dan lain sebagainya. By the way, sebelum kita ke materi, mungkin teman-teman sudah mengetahui dan sudah mencari dari beberapa informasi yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini adalah terkait podcast. Jadi apa itu podcast? Jadi apa itu podcast? Dulu Pak. Baik Pak, saya Zulfa izin menjawab. Jadi yang saya ketahui podcast itu berasal dari 2 kata, yaitu iPod atau perangkat musik Apple, dan juga broadcast atau siaran. Jadi podcast ini adalah siaran audio yang mungkin sekarang sudah berkembang menjadi audio visual yang bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan melalui internet. Oke. Pertanyaan jawaban yang bagus ya. Ada lagi teman-teman yang beda versi mungkin? Kalau kata Zulfa berasal dari iPod dan broadcast gitu ya, yang sekarang akhirnya menjadi
podcast dan menjadi kosakata yang resmi untuk seluruh dunia bahkan. Oke? Ya Pak, Syahrul. mau menambahkan dari dulu Pak. Jadi podcast juga bisa termasuk ke dalam komunikasi satu arah atau dua arah. Untuk yang satu arahnya itu ketika podcast yang direkam dulu lalu diunggah ke media sosial. Dan komunikasi yang dua arahnya itu ketika podcast disiarkan melalui live streaming dan adanya sesi tanya jawab bersama audiens. Oke ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Zulfa, Syahrul, kata kuncinya adalah satu, suara gitu ya. Tapi kita stop dulu, jawaban itu apakah nanti betul atau relate. Sebenarnya kata kuncinya sudah ada, tapi kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu terakhir, podcast apa yang kalian dengar? Dan mengapa podcast itu? Apa yang menjadi konten atau sesuatu yang kamu sukai dari sana? David. Waktu kemarin saya dengerin podcast dari nama podcast itu Jurnal, yaitu podcast dari Jatinangor, anak-anak Jatinangor, ngebahas tentang band yang di podcast itu tuh ada namanya Nilai Denials, band dari Bali. Kenapa saya nonton itu? Karena saya juga salah satu musisi yang suka kepo band asal usul band ini dari kecil sehingga sekarang menjadi besar. Dan kerennya waktu terakhir kemarin dia band itu digali sama Jurnal udah tur di Eropa. Jenis podcast apa itu kira-kira? Maksudnya apakah berita, apakah seperti apa gitu? Ngobrol santai dan juga menggali informasi Pak. Informasi yang didapat, yang kamu terbetik yang sampai saat ini di podcast itu apa? Dari nama bandnya yaitu Nilai Denials. Kalau nilainya itu milenial, karena mereka itu band milenial. Terus Denialsnya itu kayak masalah yang selalu ada di gen nilai itu sendiri. Lebih ke musik ya? Musik. Sip. Ya, jadi relate ya dengan hobi kamu, jadi sesuai dengan hobi. Oke, makasih David. Ya, yang lainnya teman-teman. Syakra. Terakhir tuh kemarin tuh dengar podcastnya Raymond Chin sama Ustadz Saksio. Yang Escape itu sebenarnya itu tuh podcastnya tuh harusnya ditonton di bulan Ramadan kemarin. Kayak baru nonton lagi gitu, dan di situ isinya tuh podcastnya tuh tentang gimana cara kita buat hijrah dari rutinitas sehari-hari yang bikin kita tuh stuck di situ-situ aja. Terus juga yang saya suka dari podcastnya itu tuh selain tentang membahas tentang escape gitu, jadi Ustadz Saksio juga sama Raymond Chin ini kan diskusi gitu tentang kayak gimana Indonesia saat ini, terus juga lebih ke mengedukasi juga tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Oke, jadi ada perubahannya nggak secara internalisasi kamu gitu dari podcast itu? Ya jadi lebih ke mengubah mindset gitu Pak. Di saat kita kayak malas-malasan atau bosan dengan rutinitas itu aja, jadi saya tuh lebih mencoba buat kalau misalkan gini-gini terus ya bakal hasilnya gitu-gitu terus gitu Pak. Oke, jadi harus ada perubahan lah ya gitu ya. Termasuk mungkin ketika kamu dengar podcast ada perubahan yang terjadi di dalam diri kamu, setidaknya pemahaman baru atau mindset baru. Oke, makasih Sakra. Nah, topik-topiknya apa aja? Banyak. Radio dan podcast juga sebenarnya topiknya hampir sama juga. Ada hiburan, ada pendidikan, berita, wawancara, kisah-kisah pribadi, kemudian apapun yang menjangkau audiens dengan minat berbeda. Tadi ada musik, ada humor, ada berita. Selain humor, saya juga suka nih Helmi Yahya gitu ya. Itu yang talk show, kemudian bincang-bincang yang lumayan ada isinya juga gitu. Kalau teman-teman mungkin yang kadang nggak ada isinya tapi cuma menghibur aja, misalkan ya Podhub gitu ya, yang bisa dijadiin hiburan gitu ya untuk senggang gitu dan mengisi liburannya ataupun dalam perjalanan seperti itu. Nah teman-teman, terkait dengan podcast juga ini populer juga karena memang
kadang tidak eksplisit ya dibahas terkait definisi secara rinci, tapi yang jelas kata kunci terkait dengan yang tadi adalah audio, konten digital, dan apapun itu yang bisa teman-teman akses kapan saja, di mana saja gitu, seperti itu. Dan memang ini kalau secara file audio memang biasanya file audio gitu ya, kebanyakan ya awalnya gitu. Jadi memang nanti mengacunya baik ke mana ya, ke YouTube ataupun yang lainnya, yang menjadi inti utama audionya itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ngobrolin sejarah podcast sih sebenarnya udah panjang. Pada tahun 1980-an itu ada namanya PJ MTV Amerika, jadi dia juga mantan penyiar, yaitu Adam Curry. Jadi mengeluhkan terbatasnya konten saluran tersebut. Jadi dibantu juga sama Dave Wiener, akhirnya menciptakan podcast yang kita kenal sekarang. Betul tadi kata Julpa bahwa tadinya iPod dan broadcasting gitu. Jadi khusus iPod aja, tapi ternyata memang ini sangat simpel, kemudian mudah untuk diucapkan, dan memang sudah menyebar hingga akhirnya dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford menjadi satu kata yang populer. Jadi sumber pendapatan podcast itu dari mana aja? Banyak. Kalau kita lihat secara global, ada 7 sumber yang bisa didapatkan. Nah, ini teman-teman manfaatnya. Jadi manfaatnya sangat-sangat bermanfaat. Kalau kita lihat ada 4, meningkatkan keterlibatan dan koneksi dengan audiens, kemudian pendekatan pendidikan dan informasi yang menarik, kemudian membangun otoritas dan pengaruh dalam industri, kemudian menciptakan konten yang mudah dan dibagikan dan mudah diakses gitu, seperti itu. Oke, langkah-langkah pembuatan podcast teman-teman. Yang pertama riset dulu, kemudian pemilihan tema. Jadi mau kemana nih audiens kita bawa. Minatnya ada yang musik boleh, kemudian ada yang ya talk show humor boleh gitu ya. Ini makanya tema dan tujuan podcastnya yang mana dulu. Kemudian riset dulu, mau kayak gimana nih gayanya, layoutnya gitu ya. Ini kita butuh riset dan persiapan. Jadi kita nggak ngawang-ngawang. Kalau mau sendiri ya silahkan gitu ya, mau bikin orisinal gitu ya, original. Kemudian selanjutnya pengujian. Pengujian itu semacam misalkan konten kita itu di-up, ya kita dianalisis gitu ya. Mungkin minggu pertama, minggu kedua dilihat analitiknya seperti apa. Pengunggahan, promosi. Nah, terakhir promosi. Ini kita punya podcast nih, disebarluaskan di media sosial. Biasanya kalau Instagram dijadikan wadah untuk audiens, baru diarahkan ke YouTube atau Spotify, kayak gitu. Nah, ini langkah-langkah membuat podcast yang baik. Dan terakhir, terima kasih bahwa teman-teman bahasan podcast selesai. Tepuk tangan dong. Tapi belum semuanya beres, karena kita akan role play hari ini. Kemarin kita buat semacam kelompok. Jadi teman-teman mempersiapkan. Jadi saat ini kita akan latihan dulu sebelum ke tugas selanjutnya. Jadi misi kalian adalah menjadi podcaster profesional. 1 menit menjadi podcaster. Temanya sudah dibagikan? Sudah dapat? Sudah, oke. Kemudian nanti teman-teman persiapannya 5 menit. Saya persiapkan. Teman-teman boleh latihan. Kalau sudah, ya alhamdulillah nanti kita akan panggil. Kemudian nanti akan bagaimana lihat kontennya seperti apa, gitu ya. Ini hanya latihan saja, karena nanti ada tugas selanjutnya yang membuat podcast. Cukup? Oke, kita kasih waktu 5 menit. Setelah 5 menit saya akan tunjuk siapa yang duluan. Oke, siap ya, teman-teman? Saya acak nih. Oke, teman-teman di sini akan ke depan 1 menit jadi podcaster. Pak, gimana? Cukup sama intronya? Gak mau tahu, pokoknya 1 menit harus dapat intinya. 1 menit setengah lah. 1 menit setengah lah. Oke, teman-teman, kelompok 9. Siapa kelompok 9? Mulai.
Halo semuanya, selamat datang di podcast Sportstalk, podcast tempat di mana kita bahas semua yang lagi panas di dunia pop culture. Semua yang lagi panas, mulai dari gosip seleb, trend sektor, hal viral dan langsung baru masuk di tempat. Dan aku aja, dia membahas yang lagi rame-rame dengan gaya santai tapi tetap aja. Langsung aja kita ke topik pertama nih. Kita punya gosip tentang artis yang sedang naik daun, yaitu Dilan yang kepergok baru mantan, padahal baru jadian sama yang baru ini. Sekarang makin kayak reality show, nggak Tapi katanya mereka emang sudah kenal dari lama, jadi bisa aja nyambung dengan seperti ini. Ya kalau dilihat dari respon netizen sih, padahal udah cukup ya, mentak akun mantan. Siapa? ngomong-ngomong soal ada juga nih video viral dari seleb TikTok yang tiba-tiba nangis gara-gara dikomentarin soal mantan. Padahal awalnya dia cuma sharing seperti Astaga, dari skincare nyambung ke mantan. Netizen emang jago belokin topik ya, tapi efeknya lumayan kalau dia langsung naik di atas kata-kata. Pokoknya sekarang jadi keren juga tuh supaya sambil curhat atau acting sih biar dapat empati dan engagement dunia digital tuh keras cuy. Ya udah nih, kita serahin aja ke pendengar menurut kalian di settingan atau emang momen jujur dari hati. Just komen di media kita ya. Yuk lanjut ke segmen berikutnya. Oke. Cukup. Tepuk tangan dong. Tangan duduk dulu. Teman-teman saya koreksi dulu ya. Jadi kalau misalkan 2 atau 3 orang kan nanti kalau podcast ibaratkan podcastnya hanya audio aja. Jadi harus saling mengisi gitu suaranya. Jadi jangan ada yang diam nanti kalau bertiga ya. Jadi kayak sepi gitu. Jadi harus mengisi. Kalau ketawa pun mungkin nggak hanya senyum, tapi gimana caranya mengeluarkan tawa dalam sebuah podcast gitu. Gitu kan? Ya, oke. Kelompok 1, silakan. Oke, mulai. Oke, teman-teman kembali lagi nih di podcast Suara Mahasiswa. Tepuk tangan dulu dong. Di sini gue Raffi Sejagraha. Di sini gue episode yang ngebahas tentang masalah yang terus menerus, tapi dari masalah itu kita bisa menjadikan titik balik untuk tumbuh. Nah, kebetulan gue sendiri di sini gue ada teman yang keren banget. Kita undang aja episode Kang Sakra. Ya. Oke, ini langsung aja nih karena gue penasaran tentang masalah yang lu ini setiap hari dan kenapa lu bisa menjadi titik balik buat tumbuh. Padahal kan masalah itu biasanya orang burung, galau. Nah, kalau lu gimana? Nah, emang kalau misalnya kita dapetin masalah nih ya, kita tuh kadang suka ngerasa terpuruk dulu. Tapi dari terpuruk itu kita tuh bisa belajar. Coba kalau nggak terpuruk, kan nggak ada belajarnya gitu ya. Jadi dari terpuruk itu kita bisa belajar buat gimana nih caranya biar kita gak dapetin masalah ini lagi. Dan di situ kita bisa menjadi lebih baik. Emang sih terkadang masalah itu nyakitin, tapi justru di situ tempat bertumbuhnya refleksi dan perbaikan diri. Nah, kalau misalkan nih, cara tips and trick Sakra buat ngadapin masalah yang bertele-tele gitu biar bertahan dari masalah yang ribet gimana? Nah, kalau misalkan cara ngadepin buat masalah yang bertele-tele atau ribet itu biasanya kalau aku sih ya, udah ngerasa burnout langsung kayak keluar dulu nih dari zona yang bikin aku burnout, terus aku buat kayak ngelaksanain hobi aku gitu. Buat kembali lagi. Oke, gitu ya. Ada kata-kata dulu buat teman-teman suara mahasiswa. Untuk kata-kata hari ini adalah, jadi proses itu bukan tentang seberapa cepat kita maju, tapi seberapa teguh kita melangkah. Oke. Silakan duduk. Oke, teman-teman, semuanya sudah ke depan masing-masing. Bagi yang belum atau tidak hadir, kita akan coba di minggu depan. Jadi mohon teman-teman yang belum nanti bisa persiapkan juga. Terakhir, karena sesuai dengan LPS juga dengan pertemuan hari ini, yaitu teman-teman mampu membuat podcast. Di pertemuan terakhir ini saya akan memberikan satu tugas untuk minggu depan, karena minggu depan sebenarnya masih pertemuan podcast. Namun untuk minggu depan kita akan mengevaluasi hasil pembuatan podcastnya teman-teman. Jadi pembuatan podcast ini sebagai latihan juga teman-teman untuk
melatih digital marketing teman-teman. Jadi nanti di sini teman-teman membuat podcast yang mempunyai aspek marketing, bisnis, edukasi sesuai dengan jenis podcast yang dipelajari. Jadi strukturnya jelas gitu ya, intro, kemudian audionya baik, kemudian hal-hal yang sudah tadi saya sampaikan, bagaimana engagement audience. Jadi memang harus di-upload juga di media sosialnya. Nah ini sudah ada kelompoknya, mungkin tadi teman-teman membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 mahasiswa. Kemudian tema podcastnya apa, kemudian format podcastnya seperti apa, gitu ya. Berita, wawancara, edukasi, cerita kehidupan. Kemudian teman-teman harus ada skripnya juga, gitu ya, persiapan. Dan setelah ada skrip, merekam, kemudian mengedit videonya. Saya harap sih audionya baik ya, tidak ada noise. Jadi ini sebagai apa ya, sebagai upaya kita untuk membuat podcast yang baik. Jadi enak juga didengarnya nanti gitu teman-teman. Nanti juga ada laporannya, kemudian isi dari ringkasan, link podcast, analitik gitu ya, engagementnya, siapa yang like, siapa yang komentar, kemudian ada refleksinya nanti, apa yang kurang, atau evaluasinya, seperti itu. Nah teman-teman ini ada bentuk penilaiannya, objek garapannya yaitu, projectnya itu podcast sendiri, kemudian luarannya dipublikasikan di media sosial. Utamanya YouTube. Nah ini kualitas konten 25%, kualitas audio 20%, kreativitas 20%, struktur podcast 15%, publikasi 10%, refleksi pembelajaran 10%. Jadi ini yang menjadi penilaian teman-teman. Kemudian ini minggu ke-14 saat ini, kemudian jangan terlambat, kemudian original ya, dan kreativitas konten sangat dihargai. Nah, itulah tugas yang mungkin buat minggu depan teman-teman harus laksanakan. Selebihnya saya harap semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu saya cukupkan pertemuan hari ini, dan terakhir dari saya bahwa membuat podcast ini adalah sebagai upaya kita untuk bisa menjangkau pendengar. Apa yang akan kita sampaikan, pesan apa yang akan kita berikan, itu tergantung bagaimana kita mengemasnya dengan baik. Dan yang paling penting adalah upaya bagaimana membangkitkan semangat orang-orang, menginspirasi, dan bisa menjangkau orang untuk lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.